wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Wahyuni, saya dari Rantau Ikil. Saya sekolah di SMK Startup Darajingga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang NKRI. Tanggal 17 Agustus merupakan tanggal istimewa bagi rakyat Indonesia, karena pada tanggal tersebut Republik Indonesia mulai berdiri. Republik Indonesia mulai dikumandangkan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu besar arti dan makna dari kemerdekaan Indonesia terhadap kelangsungan pembangunan Indonesia. Hanya saja banyak yang melupakan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebutkan kemerdekaan yang telah banyak menelan korban jiwa dan menguras harta benda pada masa penjajahan kala itu. Untuk mengingatkan kembali proses proklamasi dan kemerdekaan, ada baiknya kita mengenang kembali sejarah singkat kemerdekaan bangsa Indonesia. Dimulai pada tanggal 6 Agustus 1945 ketika bom mengguncang Hiroshima dan disusul pada tanggal 9 Agustus 1945 bom kembali mengguncang di wilayah Jepang, lebih tepatnya di kota Nagasaki. Hal tersebut menyebabkan menurunnya semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Peristiwa pemboman tersebut sebagai tanda menyerahnya Jepang pada Amerika Serikat dan sekutunya. Sebelum menjelaskan, saya akan menyanyikan lagu wajib pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang NKRI. 1. Pengertian NKRI. NKRI adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang 1945 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 Undang-Undang 45 menjabarkan NKRI sebagai berikut. 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur, bupati dan wakil kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi. Tujuan NKRI. Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang membunyikan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi NKRI. Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah: 1. Melaksanakan penertiban, 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, 3. Pertahanan, 4. Menegakkan keadilan. Pada awal tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada pribumi dengan mengadakan suatu sistem pendidikan di wilayah Indonesia. Akan tetapi, karena biaya yang dibebankan untuk mendapatkan pendidikan ini terlalu mahal, maknanya tidak semua pribumi mampu menikmati pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Dari sinilah terbangun strata sosial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun bentuk strata sosial tersebut telah memposisikan pribumi sebagai kaum mayoritas berada pada kelas terbawah. Kelas di atasnya adalah migran-migrannya pribumi dan para pendatang dari Asia Timur, Cina, India, Arab, dan lain sebagainya. Kemudian kelas teratas adalah orang-orang Eropa dan kulit putih lainnya. Hal ini menjadikan pribumi sebagai kaum mayoritas semakin terbodohkan, termiskinkan, terbelakang, dan tertindas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.